الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat EKISI channel yang semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sesungguhnya perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Liqa'ullahi azza wa jal. Semua manusia akan dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini adalah proses, adalah waktu di mana kita akan menentukan pilihan kita. Apakah kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan, atau kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan azab dan siksaan darinya. Maka ada hal yang perlu kita ingat, ada hal yang perlu kemudian kita jadikan sebagai nasihat dalam menjalani proses hidup kita ini untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dari ayat ini tentu kita bisa mengambil hikmah, mengambil faedah, mengambil manfaat serta ibrah dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ini, bahwa bekal yang paling penting untuk kita bawa agar kita diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbahagia dan senang adalah tauhidullah azza wa jal, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai modal penting agar kita bisa berbahagia dalam menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Al-liqa' ma'allahi azza wa jal, perjumpaan dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ini menurut perkataan ulama terbagi menjadi dua. Ada liqa'un 'am, ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala secara umum, semua manusia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai semua manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja keras untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah melakukan kerja keras agar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dari ayat ini jelas sekali bahwa semua manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada perjumpaan secara khusus. Perjumpaan secara khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa liqa'ar-ridha. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan
salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengannya. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbahagia, melihat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sahabat EKC Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, di dalam ayat ini juga adalah falyamal amalan salihah. Hendaklah seseorang melakukan amal saleh. Al-amalus salih adalah amal yang benar-benar didasari dengan keikhlasan. Ikhlas lillahi ta'ala dalam menjalankan satu ibadah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadah-ibadah, menghadirkan ketaatan kepadanya. Yang kedua, selain keikhlasan adalah ibadah yang kita lakukan harus sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada amal-amal saleh, ada amal-amal kebaikan yang kadang kita lakukan hanya didasari dengan keikhlasan dan tidak didasari atau tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah amal yang kita lakukan ini disebut sebagai amal saleh. Contohnya ketika seseorang melakukan ibadah salat subuh, tapi ibadah salat subuh yang dilakukan itu sebelum datang waktu salat, sebelum azan dilakukan, maka ibadah salat subuh yang dilakukannya tidaklah kemudian menjadi amal saleh, karena dasarnya hanya keikhlasan, tapi tidak didasari dengan sesuai dengan koridor, sesuai dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka amal saleh harus mencakup dua hal, keikhlasan dalam beribadah dan sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dua poin penting untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbahagia adalah tauhidullah azza wa jal. Kedua adalah amal saleh yang kita lakukan yang didasari dengan keikhlasan dan sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk berjumpa dengannya dalam keadaan wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu kita menjadi orang yang beriman, orang yang kemudian wajahnya berseri-seri, ya, ila rabbiha nadhirah, yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimampukan untuk itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.